Allahu Akbar Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati fabashshiris sabirin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabru indas sadamatil ula. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak DKM Masjid Arafah beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Wabil khusus Ibu Ketua Pengajian Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Yulis beserta jajarannya, dan juga sahabat, teman, bahkan saudara Al-Mukarramah Ustazah Hajah Fadilah beserta para asatidzat, para guru, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa berjumpa, bertemu, bertatap wajah, bersilaturahim di majlis yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur dalam taat, dimurahkan rizki, dimudahkan urusan, hasil maksud tujuan, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasul pilihan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam musibah. Kita sedang dihadapkan dengan berbagai fenomena alam. Ini menjadi perhatian khusus untuk kita. Ini menjadi renungan untuk kita.
Dunia memang sudah tua. Dunia memang tidak lagi muda. Oleh karena itu, di atas bumi ini dihuni dengan berbagai macam manusia. Ada manusia yang taat, ada juga manusia yang tidak taat. Oleh karena ketika musibah itu datang kepada kita, ini adalah bisa jadi teguran, bisa jadi peringatan, bisa juga terjadi azab. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk menintrospeksi diri, untuk kembali muhasabah, agar supaya setiap dosa yang kita lakukan ini segera dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak kita berdoa, dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, mudah-mudahan setiap dosa terampunkan, kebaikan kita bertambah, derajat kita diangkat, doa-doa dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini yang bawa kitab Talhisul Qaul silahkan dibuka halaman 254. Kita ambil yang bab keutamaan tertimpa bencana. Ada yang bawa? Ya, nggak apa-apa. Keutamaan tertimpa bencana. Bencana ini terjadi adalah akibat daripada tangan-tangan manusia, akibat daripada ulah kita manusia. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bisa jadi ujian itu untuk menegur supaya kita sadar. Bisa jadi juga adalah Allah akan memilih kita sebagai kekasihnya. Oleh karena mari kita bersama-sama introspeksi diri. Ketika diuji, sabar. Ketika ditegur oleh Allah, sadar diri. Oleh karena semuanya milik Allah, akan kembali juga kepada Allah Subhanahu. Lau kana sabru rajulan lakana rajulan karima. Nabi bersabda, jika saja sabar seorang laki-laki, maka laki-laki itu ketika menghadapi ujian sabar. Perempuan ketika menghadapi ujian juga sabar. Maka laki-laki dan perempuan itu adalah laki-laki dan perempuan yang mulia. Amin ya Rabbal. Bukan tidak mungkin kita juga pasti punya yang namanya musibah, punya juga yang namanya ujian. Ketika ada sebuah dosa, kita sudah beristighfar, kita sudah mengkaji diri, sudah introspeksi, sudah muhasabah, tapi belum juga diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan, maka Allah menurunkan yang namanya itu seperti saudara kita yang ada di Cianjur. Apa itu Bu? Gempa, longsor. Betul Bu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, kenapa? Karena kita dekat kepada Allah. Allah pasti menguji kita untuk apa? Untuk kenaikan kelas, kenaikan derajat. Anak kita sekolah, kan gak mungkin ditinggal di kelas yang sama. Tahun depan pasti pengen naik kelas. Pada saat itu kita diuji. Ada ujian dari anak, ada ujian dari suami, ada ujian karena kekurangan makanan, karena kefakiran, kemiskinan. Betul? Benar. Itu tadi kata Allah, aku pasti akan menguji orang-orang yang aku cintai dengan berbagai macam ujian. Alhamdulillah,
kita semuanya di sini hidup tenang. Betul Bu? Ya, nggak ada yang berburuk sangka dengan tetangga ataupun dengan keluarga. Arafah. Mudah-mudahan amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Ketika kita sudah diuji oleh Allah, mungkin itu teguran. Mungkin juga peringatan. Kalau udah ditegur, udah diingatkan juga tidak sadar, maka apa yang Allah inginkan terjadilah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi longsor, banjir, apalagi Bu, gunung meletus, apalagi hancur semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila digoncangkan bumi ini oleh Allah dengan goncangan. Tadi aja jam 8 ada lagi tuh Bu, di rumah itu lampu yang ngegantung pada goyang. Kata saya, kok lampu pada goyang, kenapa ini? Ternyata ada berita, oh terjadi gempa, telah terjadi gempa di Sukabumi. Diawali dengan Cianjur, Sukabumi, gunung, dan juga longsor di Bogor. Kena imbasnya kita. Padahal jauh bagi Allah itu gak masalah. Jauh dekat bagi Allah sangat mudah. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat yang namanya iradah, yang namanya muridun. Allah jika berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup dengan kun jadilah, fayakun maka jadi. Jadi, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kita dan keluarga, masyarakat kita semuanya terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Karena dengan sabar insya Allah akan subur. Alhamdulillah. Idza ahabballahu 'abdan bibala. Apabila kita diuji dengan bala, dengan bencana, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan bibala ibtala'a bibala'i la dawa'a lahu fa in sabara ijtabah wa in radiya istafah. Apabila Allah telah mencintai hamba-Nya, mencintai kita semuanya. Kenapa Allah cinta kepada kita? Kita sabar. Disakiti orang sabar, diuji dalam rumah tangga sabar, diuji oleh anak-anak kita sabar, tapi sambil ikhtiar. Doa tidak pernah putus. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami hidayah taufik atas ujian yang Engkau berikan kepada kami. Menghadapinya sabar, padahal nggak ada obat untuk mengatasi masalah ini. Fa in sabara ijtabah. Jika kita sabar, maka Allah memilih kita. Amin Bu. Ya Rabbal. Wa in radiya istafah. Jika kita ridho terhadap ujian, terhadap cobaan, terhadap bencana yang Allah kirimkan kepada kita, maka Allah akan mensucikan, mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Banyak sekali dosa yang tanpa kita sadari kita sudah memperbuatnya. Betul Bu? Benar Bu? Oleh karena itu, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan dalam sebuah hadis nabinya yang
Mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, ujiannya lebih berat, lebih besar daripada kita. Kita mah ujiannya baru menghadapi keluarga, paling juga tetangga. Kalau Nabi Musa mah umatnya, diuji oleh umatnya. Nabi Musa ketika dikejar oleh musuh, siapa bu musuhnya? Fir'aun. Lari Nabi Musa. Lihat kiri jurang, ke kanan gunung, di depan ada laut, di belakang ada musuh. Sampai-sampai kata Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam, ya Musa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i wal yakhruj min bayni ardi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Wahai Musa, ketika Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, padahal Allah sudah memberikan bagaimana caranya mengatasi ujian tersebut, tapi Allah memberikan motivasi supaya lebih sabar lagi menghadapi ujian. Begitu kata Allah, malam yardha biqada'i, siapa orang yang tidak ridho dengan keputusanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan ujian yang aku timpakan, walam yaskur ala na'mai, tidak syukur atas nikmat yang aku berikan, fal yakhruj min baini ardi wasami, silahkan keluar daripada langit dan bumiku, wal yatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Makanya ada doa-doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika kesulitan itu tiba. Dengan doa-doa ini meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berbagai macam cobaan dan ujian ini bisa dilalui. Ad-du'a silahul mu'minin, kata Nabi. Doa adalah pedangnya orang yang beriman. Kita jangan jauh kepada Allah, dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah agar ujian apapun yang menimpa kita segera diluluskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ibu jamaah rahimakumullah, jika engkau ridho terhadap keputusanku, kata Allah, maka aku akan mengampunkan dosa-dosamu. Amin bu. Jika engkau syukur atas segala nikmat yang aku berikan, Allah sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau engkau syukur atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambahkan lagi, lebih banyak lagi kepadamu. Coba kita hitung bu, nikmat yang Allah berikan gak bakal kehitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Coba hitung olehmu, kata Allah. Jika engkau hitung nikmat yang aku berikan, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Berapa banyak bulu mata yang tumbuh di mata kita, pernah ngitung? Enggak. Berapa banyak bulu yang ada di hidung kita, pernah ngitung? Jika hidung tidak ada filter, tidak ada penyaring, nggak ada bulu, semua
semua waktu ada angin itu masuk ke dalam tubuh kita kotor. Betul Bu? Demikian pula dengan mata, demikian pula dengan napas kita. Ini napas oksigen yang kita isap, yang kita keluarkan. Coba kalau kita pakai oksigen yang dari rumah sakit, harus berapa banyak uang yang kita keluarkan. Betul Bu? Masya Allah. Kalau satu tabung itu 2.500.000, sehari semalam 24 jam kita harus berapa pakai tabung itu? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan? Ini gratis dari Allah. Kita hirup udara, kita keluarkan lagi napas dengan bebas. Betul Ibu? Betapa banyak nikmat Allah. Belum lagi kita dikasih anak-anak yang soleh-solehah. Belum lagi kita dikasih suami yang setia. Belum lagi kita dikasih rumah tangga yang mawaddah warahmah. Belum lagi kita dikasih tetangga yang soleh-solehah. Akur semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah. Ya Allah, kita tinggal di tempat yang asri, tinggal di hunian yang nyaman. Arafah ya Bu. Subhanallah. Ada pengajian anak-anak, ada pengajian remaja, ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Betul Bu? Kita syukur kepada Allah tinggal di tempat yang nyaman, yang semuanya ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, kalau kita tidak syukur, sesungguhnya azab itu sangat pedih kata Allah. Sangat pedih. Kenapa? Karena kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Oleh karena kalau kita berumah tangga, nggak usah ngaca sama tetangga. Nikmati apa yang ada pada kita dan keluarga kita. Di sana ada kenyamanan, di sana ada kepuasan tersendiri. Kita kalau nyontot tetangga, kalau bercermin ke tetangga, tetangga lebih dari kita. Kalau hatinya nggak sehat, pasti punya sifat hasud. Betul Bu? Orang hasud itu nggak pernah bahagia. Ngelihat orang lain pakai kuning-kuning, dia yang meriang. Ngelihat orang lain belanja, dia yang bengek. Nauzubillahi min. Sampai-sampai Allah sering menegur di dalam surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hayu ngaji, hayu sholat, hayu ibadah, hayu sedekah. Mudah-mudahan menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah, upah daripada sabar. Sabar itu ibu kuat menghadapi ujian dan cobaan. Kalau kita sabar, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Sabar sejenak saja, sebentar saja, itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Alangkah besar. Oleh karena kita belajar sabar. Punya teman kurang baik, belajar sabar. Ambil hikmah di balik itu. Punya saudara kadang-kadang merongrong, sabar Bu, hadapi dengan tenang. Insya Allah kita lulus Bu. Punya teman kadang-kadang kalau ngomong buat dia enak, ngomong buat kita, Masya Allah nyakitin banget. Ada orangnya ada? Nggak ada di sini mah wanita solehah semuanya.
Amin ya robbal. Tinggal kita masya Allah kesinggung lagi, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak introspeksi diri. Betul Ibu? Benar Ibu? Bu, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sabar atas ujian yang Engkau berikan ini, dan mudah-mudahan aku lulus menghadapinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ala arba'ati aujah. As-sabru ala arba'ati aujuh. Sabar itu ada 4 macam. Ada sabrul alal faraid, sabar menghadapi keparduan. Ada sabar alal musibah. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, sabrun ala adzan nas, sabar terhadap pesakitan manusia. Ada lagi sabrun alal fakri, sabar karena kepakiran, ketiadaan makanan, ketiadaan sandang, ketiadaan papan, ketiadaan uang belanja. Tapi di sini insya Allah udah subur semuanya. Amin ya robbal. Ibu jamaah rahimakumullah, as-sabru alal faraidi taufik. Kata Nabi, sabar menghadapi keparduan itu taufik. Hati kita bukan hanya mendapatkan hidayah, tetapi taufik untuk bisa melangkah, untuk bisa berdiri, untuk bisa melakukan. Bukan hanya angan-angan. Sabar menghadapi keparduan. Ini ngaji wajib. Kita sedang di rumah, ada suara speaker, baca sholawat, pertanda ada pengajian. Kita segera siapkan diri, sholat, siapkan makan untuk suami, siapkan juga untuk anak-anak kita. Berangkat kita ke majelis taklim, itu ibu dapat taufik. Karena bukan hanya angan-angan, tetapi bisa melaksanakan. Kalau hidayah semua orang dapat, petunjuk dapat. Kalau taufik itu orang yang bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Ini ibu-ibu semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Mau kita melakukannya. Ibadah sholat nggak pernah terlambat, taufik Allah. Puasa juga demikian, taufik Allah. Yang kemarin masih punya utang 5 hari Ramadan, sekarang udah lunas, taufik Allah. Masih ada yang punya utang masih? Udah nggak ada, insya Allah, amin. Ya Rabbal, segera Bu, ini Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, 3 bulan lagi. Bentar lagi Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, 3 bulan lagi puasa Ramadan. Segera yang punya utang segera tunaikan, segera bayarkan. Utang puasa. Bu, wasabru alal musibah, masubah. Orang yang sabar menghadapi musibah adalah masubatun, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa pahalanya? Allah yang tahu, Allah yang menyiapkan, dan Allah yang memberikan. Karena ketika kita dapat musibah apapun, sabar, ikhtiar, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu. Insya Allah. Kemudian juga wasabu ala adan nas mahabbah. Kalau kita disakiti oleh sesama, maka kita akan dijadikan orang yang paling dicintai oleh manusia, oleh malaikat, terlebih oleh Allah Subhanahu. Dia mah orangnya sabar bener, diomong bagaimana aja nggak pernah ngelawan, disakitin kayak apa nggak pernah berontak. Akhirnya manusia berbalik karena sabar,
ibu pasti dicintai oleh banyak orang. Begitu juga oleh Rasulullah, terlebih oleh Allah Subhanahu. Ibu jadi pilihan daripada pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wasabru alal faqri lillahi ta'ala. Dan ketika kita sabar menghadapi kekurangan, namanya manusia itu nggak selalu di atas, Bu. Pasti ada. Iya. Pada saat kita punya, kita berbagi. Pada saat kita nggak punya, pasti dibagi orang. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, namanya orang tua sudah ridho sama anaknya, Allah pasti ridho. Namanya kita diridhoi oleh Allah, maka apa yang kita mau, yang kita minta, yang kita hajatkan, semua pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebetulnya saya pengen lebih banyak lagi ini. Jamnya sampai jam berapa, Bu? Sampai 5:30. Jam 5:15. Baik. Jadi untuk menghadapi ujian ini, kita harus betul-betul hadapi dengan sabar, ikhlas, ikhtiar, dan banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah meringankan beban kita semuanya dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, beberapa bulan lalu ketika saya kesini, saya pernah bawa kitab yang ini ya. Ibu bawa. Ini tentang Aqidatul Awam. Masih 15 menit. Mudah-mudahan kita bisa membacanya kembali. Aqidatul Awam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid, Bu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimin da'imil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'u sabila dinil haqqi ghairu mubtadi wa ba'du falam bi ujubil ma'rifah mi wajibilillah isni nasifah. Ada, Bu? Nggak dibawa? Nggak apa-apa. Kemarin kita sudah muqaddimah, pembukaan, isi daripada basmalah, isi daripada hamdalah, isi daripada sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini rincian sifat-sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz bagi Allah 41. Sifat yang wajib bagi Nabi 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Berapa tuh? 9. 9 ditambah 41, 50. Kumpulnya di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang bawa, kita baca nih. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sab'un basar ayatun ilmu kalamun istamar
Nah, itu yang wajib bagi Allah Subhanahu. Ada berapa, Bu? Ada 20. Ya, yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Apa? Wujud, lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Jadi kita untuk mengenal Allah itu adalah dengan sifatnya. Jangan bertanya di mana Allah, seperti apa, bentuknya kayak apa, jangan. Nggak bakal kuat otak kita. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadra. Berpikirlah tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan pernah memikirkan tentang Allah. Otakmu, akalmu tidak akan kuat. Betul, Ibu? Tidak akan kuat berpikir tentang ciptaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Bagaimana Allah menciptakan ibil? Apa ibil? Unta. Kalau kambing, kerbau, sapi makanannya cukup. Onta yang ada di tanah Arab emang makanannya apa? Tapi kok tetap hidup, tetap mendapatkan makanan. Ada kertas-kertas, ada plastik-plastik dimakan, ada pasir-pasir dimakan, tapi tetap hidup. Beberapa hari nggak ketemu air, tetap nggak haus. Kenapa? Punya kantong air. Itu Allah maha segalanya. Afala yanzuruna ilas sama kaifa rufi'at. Tuh pikirkan lagi bagaimana Allah menciptakan langit yang tidak bertiang tetapi nggak ambruk, tinggi, nggak ada tiang-tiangnya. Ini masjid kalau nggak ada tiang, kira-kira tegak apa roboh? Roboh. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Masya Allah, ini bumi dihamparkan dari masyrik sampai ke maghrib, dari utara sampai ke selatan. Nggak pernah kita lihat semua, tapi yang ada di sekeliling kita ini semuanya dihamparkan oleh Allah. Apakah Allah minta bantuan kita? Enggak. Maha pencipta, maha segalanya, kudrat irodatnya Allah Subhanahu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, itu gunung tegak berdiri Allah ciptakan bagaikan paku bumi yang menjadi kekuatan bumi ini. Allah juga yang menciptakan. Oleh karena untuk menguatkan akidah kita, keimanan kita, jangan pernah kita percaya kepada selain Allah. Pelihara dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
mustahil juga ada 20 bagi Allah. Yang jahit satu, fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Mungkin Allah melakukan sesuatu atau juga mungkin tidak melakukannya. Maka mintalah kepada Allah dalam setiap saat, setiap waktu, terutama ketika kita di pengajian, doa kita mustajab. Ketika kita selesai sholat 5 waktu, doa kita pun mustajab. Ketika kita berjumpa dengan orang tua kita sambil memandangi wajahnya juga sangat mustajab. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, karena waktu juga ya. Ibu-ibu ada keluarga, ada suami, ada anak. Barangkali pulang kerja nggak ada yang ngasih ayah. Udah disiapin belum, Bu? Belum. Makanannya udah disiapin belum? Alhamdulillah, ada yang udah, ada yang belum. Ya. Anaknya pulang sekolah sudah disiapkan makanan, baju salinannya. Itu tugas kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ngaji bisa, rumah tangga tidak terbengkalai. Mari bersama-sama kita untuk kembali introspeksi diri agar supaya kita lebih mawas diri, lebih taat kepada Allah untuk menunaikan segala kewajiban kepada Allah dan takut akan siksanya, jauhi berbagai macam maksiat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, ini saja yang dapat kita kaji bersama. Mudah-mudahan ada barokah manfaat dan jadilah orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Jadilah orang yang paling bersyukur ketika kita dapat nikmat, dan jadilah orang yang senantiasa bisa menerima kodok ketentuan daripada Allah. Apapun yang Allah kodokkan kepada kita, ikhlas, sabar, tabah, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena kita baca surat Al-Fatihah untuk kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur dalam taat, dimurahkan rizki, dimudahkan urusan, hasil maksud tujuan, lulus daripada ujian. Mudah-mudahan yang belajar mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, yang sedang usaha lancar usahanya, yang dagang laris dagangannya, yang punya utang kebayar, yang sedang punya hajat, cita-cita, keinginan, maksud tujuan, mintalah kepada Allah. Allah akan mengabulkan segala permohonan kita. Ya Allah, tunaikan dan juga kabulkan permohonan kami bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana bil khair waqtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon maaf. Kita baca bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah